untuk berkegiatan bersama. Pada tahun ini adalah 50 tahun kebersamaan kami, dan kami memilih untuk berbagi di Indonesia Timur itu. Rombongan Portugal telah datang hari Senin kemarin. Kami melakukan 2 hari penuh pelatihan dengan peserta yang bapak-bapak, ibu lihat sebagian di sini, termasuk oma saya itu yang sedang membuatkan keranjang untuk saya, dan beberapa teman yang sekarang pada pagi hari ini akan mendemonstrasikan apa yang mereka dapat dalam 2 hari. Ya, jadi kalau masih terbata-bata mohon dimaklumi ya Pak ya. Tapi dalam 2 hari mereka sudah menyerap. Bukan soal kepandaiannya mengolah daun uram, tapi kesadaran mereka untuk memanfaatkan sampah yang tadinya dibuang dan dibakar. Dan saya sudah jelaskan berkali-kali, dibakar itu berbahaya untuk kesehatan diri sendiri, sehingga mereka berjanji tidak akan membakar lagi. Ya. Tetapi mereka akan memanfaatkan untuk barang-barang yang bisa mereka pakai selanjutnya, baik sampah organik maupun anorganik. Dalam 2 hari kami memberikan pelatihan tersebut, dan hasilnya kami akan sajikan pada hari ini. Jadi nanti Pak Bupati mohon kiranya dapat mengunjungi mereka satu persatu. Kemudian nanti setelah itu mungkin nanti akan ada acara penyerahan sertifikat kepada peserta, kemudian juga penyerahan kenang-kenangan pada peserta. Tapi mungkin hal yang itu Pak Bupati nggak apa-apa kalau sudah nggak ada di sini. Tapi yang penting Pak Bupati lihat hasilnya, ya. Yang pertama adalah pembuatan bahan bakar dari sampah biomasa. Jadi ternyata di Aimere dan di beberapa tempat di Kabupaten Ngada ini banyak banget Pak sampah biomasa, yaitu daun-daun kering, ranting, kayu dan sebagainya yang tidak digunakan. Itu difermentasi oleh Mas Arief, diajarkan, dan kemudian dijadikan bahan bakar. Bahan bakarnya itu tidak berasap, jadi bisa menggantikan kayu yang biasa dipakai oleh warga dan menyebabkan penyakit gitu ya, karena saluran pernafasan dan paru-paru. Kayunya bahan bakarnya tidak berasap, dan sekaligus juga dibuatkan kompornya, ya. Molding cetakan kompornya kami sudah buat 10 kalau nggak salah 10, dan akan kami tinggal nanti, ya, jadi masih bisa dibuat kompor-kompor lagi diperlukan. Selama 5 hari Mas Arief sudah membuat 50 kompor lebih yang sudah dibagikan pada warga di Aimere, Bagilewa dan Inerie, ya, sejalan dengan teman-teman kami yang menempatkan solar cell dan air, ya, pengeboran air di Bagilewa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengolahan sampah organik. Jadi kami melatih warga untuk membuat ekoenzim. Ekoenzim itu cairan yang sangat bermanfaat untuk berbagai hal, dan dengan cara yang sederhana memanfaatkan kulit buah. Jadi apa yang kami ajarkan di sini adalah semua yang ada dalam rumah tangga, Pak. Bukan harus bikin pabrik, enggak, semua yang bisa dikerjakan sendiri oleh warga, ya. Karena kami merasa bahwa penuntasan masalah sampah itu hanya bisa kalau warga mandiri, nggak perlu tergantung pada pemerintah, gitu ya. Pemerintah tentu kami harap memfasilitasi. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kompos, baik kompos rumah tangga bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kami sudah membuatkan rumah kompos di belakang. Kami sudah membuatkan rumah kompos di belakang. Kami harap Bapak nanti mengunjungi sebentar ya Pak ya, rumah kompos di belakang gedung ini untuk kemudian digunakan bersama. Pak Wen sudah menyediakan lahannya, kami tinggal membangunkan rumah komposnya. Mudah-mudahan nanti warga mau setor sampah organik ke sini, ya. Nggak usah mengolah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan sampah organik rumah tangga maupun komunal, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengolahan sampah anorganik plastik.
ya, bisa dibuat anyaman, bisa dibuat, tapi anyamannya tidak sebagus Oma ya. Oma itu pintar sekali menganyam. Kemudian plastik-plastik kresek yang biasanya menimbulkan masalah bisa dicuci, dan kemudian kemarin teman-teman membuat dompet handphone, membuat tas dan sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah semua sampah plastik yang tidak bisa digunakan di mana-mana dibuat eco bag. Ya, eco bag itu sudah dibuat di banyak tempat. Paling tidak memperpanjang umur plastik lah ya, nggak langsung dibuang. Nah, yang lebih penting dari yang lain juga adalah keinginan kita untuk mengurangi sampah plastik. Jadi membiasakan penduduk tempat untuk tidak sembarangan pakai kresek ya, misalnya ya. Kalau perlu bawa tas sendiri, kayak saya kemana-mana saya bawa tas sendiri, ya. Kemudian kita mencoba tidak meminum botol plastik banyak-banyak, tapi coba meminum dari botol sendiri gitu ya, tumbler atau apa. Ini adalah pengurangan sampah plastik. Jadi demikian laporan kami, Pak. Demikian laporan kami selama 2 hari ini. Upaya yang tidak seberapa ini semoga bermanfaat untuk warga Aimere terutama, dan juga beberapa lokasi lain. Ya, dukungan Bapak seterusnya kami harapkan supaya upaya ini berkelanjutan. Itu aja ya. Juga dari Pak Wen ya, yang kebetulan tempatnya harusnya Pak Wen jadi paling pintar. Pak Wen akan menggantikan kami jadi trainer, Pak, nanti besok-besok, Pak. Jadi instruktur ya. Itu adalah apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih banyak. Ada adik-adik dari SMK, 2 SMK ya, 1 pertanian, 1 perkebunan ya. Oh, oke. Kemudian ada dari beberapa desa, juga ada dari koperasi kelihatannya, yang mungkin nggak semuanya datang hari ini. Oh, dari susteran harusnya datang juga. Ya, dari susteran harusnya. Mereka yang ikut pelatihan 2 hari nanti dapat set. Sayang kalau nggak ada. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nani dan rombongan dari Bertuga ya, Forum 3 ya. Jadi yang hadir pada hari ini, beberapa hari lalu, ini Bapak Ibu Profesor, Doktor, tim alumni ITB yang mereka Bapak Ibu ini sudah habis ya, sudah purna tugas. Tapi masih ada tugas-tugas tambahan karena panggilan ya, panggilan untuk membantu kita. Dan saya hormati rombongan dari LPPM ya, PPM yang juga mereka mencoba mempraktekkan, memberikan pengabdiannya melalui keahlian-keahlian ya yang didapat dari ITB. Nah, mereka praktekkan pada hari ini. Itu rombongan juga luar biasa. Kemudian ada satu lagi rombongan dari orang tua asuh ya, dari orang tua asuh ya, yang kemarin juga sudah membantu Kabupaten Ngada menyerahkan beasiswa pada 142 anak-anak kita selama 3 tahun ya. Kemarin SMP Negeri 1 Bajawa dan Aimere, kemudian SMP Negeri 5 ya, Bajawa dan Aimere. Dan hari ini juga kita bersukacita, bersyukur karena ada beberapa kegiatan-kegiatan nyata pemanfaatan ya, sampah dan lain-lain yang benar-benar dirasakan sangat berguna dan sudah dilatihkan ya. Bapak Ibu ini datang dari jauh-jauh, kemudian dengan biaya sendiri ya, akomodasi yang disiapkan sendiri, mereka memberikan sesuatu yang luar biasa bagi Kabupaten Ngada. Dan berbahagialah
khusus untuk Kecamatan Aimere, ya 3 desa ya, Aimere Timur, Lenggalapu dan Maesai ya. Yang hari ini hadir juga anak-anak kita dari SMK ya, Aimere. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta latihan dan Bapak Ibu rombongan dari Portuga, dari LPPM dan dari orang tua asuh, sekali lagi pemerintah Kabupaten Ngada menyampaikan terima kasih banyak ya, juga Pak Bens telah menyiapkan tempat ini, Pak Camat, Bapak Desa, juga semua yang terlibat ya. Nah, kita ketahui bersama di sini sangat banyak hal-hal atau potensi yang bisa dilakukan, tapi karena kualitas sumber daya manusia kita terbatas, maka kita tidak bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi untuk hal-hal itu. Nah, hari ini, beberapa hari ini kita merasakan benar ya. Setelah ini nanti kita akan melihat langsung bagaimana pemanfaatan sampah, kemudian bagaimana ini yang luar biasa nih ya, sampah bisa jadikan apa, kompor ya, luar biasa. Tadi langsung masak gula aren ya, apa yang bilang. Kemudian bahan-bahan yang tidak perlu lagi bisa dijadikan kantong-kantong yang ada ya. Dan selanjutnya juga sebentar di Inerie juga ada hal-hal yang luar biasa yang kita terima. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada rombongan yang telah datang ke Kabupaten Ngada dan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan ini kita akan berlanjut. Nah, oleh karena itu saya mengajak, ini kebetulan ada 3 kepala desa, Pak Camat, jangan lupa menganggarkan pada tahun-tahun berikutnya supaya mereka-mereka ini yang sudah dilatih tetap berlanjut, jadi tidak berhenti ya. Ini melalui dana desa yang ada itu bisa disiapkan untuk mereka yang bisa dikembangkan. Nanti kita juga akan segera melakukan upaya-upaya untuk semua desa yang ada. Nanti ada Zoom meeting yang akan kita lakukan pada minggu berikut dengan teman-teman dari ITB, termasuk pendamping desa, sehingga banyak hal yang nanti akan kita dapat ya. Kita dapat, oleh karena itu kita butuh kerjasama desa, kemudian kabupaten. Juga kita berterima kasih karena hari ini, bayangkan di desa Inerie kita mendapat ya sekitar 400 juta Bu ya. Tepuk tangan dulu. Ini dari Bapak Ibu yang datang ya. Dan jauh-jauh datang memberi kita bantuan yang luar biasa. Itu belum lagi bantuan beasiswa ya, 142 anak selama 3 tahun. Jadi kita tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Bayangkan dalam usia yang sudah mulai senja, tetapi mereka punya semangat yang luar biasa untuk memberi. Iya, usia boleh tua tapi semangatnya masih muda Bu ya. Usia boleh tua tapi semangatnya luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Kayaknya saya bilang saya akan dampingi, temani Aimere, Inerie. Akan besok nanti kalau bisa Ibu ya, lebih banyak lagi ya Pak. Lebih banyak lagi program yang datang ke Kabupaten Ngada, dan pasti kami akan merespon itu ya, pemerintah daerah. Ini saja, terima kasih banyak. Mari kita menyaksikan ya demo yang akan dilakukan oleh anak-anak kita di bawah pendampingan dari Portuga ya, kemudian dari LPPM dan dari teman-teman dari orang tua asuh. Terima kasih kepada semua pihak ya, termasuk peran serta desa, Pak Bens, Pak Camat, dan semua kelompok-kelompok komunitas ya, mama-mama pengrajin ini, anak-anak semua atas kegiatan pada hari ini. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak dukungannya bagi program-program yang telah kita akan Bapak Bupati mengenakan kostum Portuga yang dibagikan secara langsung oleh pengurus Portuga ITB Bandung dalam rangka 50 tahun Portuga ITB. Kita melihat
Pak Bupati mengenakan Pak Camat tadi kemana? kacu Portuga. Begitupun Pak Camat juga mengenakan kacu Portuga dalam kegiatan sebagai anggota dari Portuga ITB Bandung. Jadi kita sekarang semua keluarga ya Pak ya? Ini sebagai keluarga dari Ibu Hutan Portuga ITB, dan tadi kita sudah mendapat informasi resmi bahwa Portuga telah melakukan program-program di Kabupaten Ngada, khususnya di Kecamatan Aimere. Kami juga punya kenang-kenangan khusus, Bu. Kita melihat Ibu ini dibuat dari plastik resek. ini terbuat dari Nanti prosesnya ada di situ. Di dalamnya juga ada perangkat alat makan dan alat belanja supaya ibu tidak membuang plastik sekali pakai. Kalau plastik dipakai berkali-kali nggak apa-apa, tapi plastik sekali pakai yang jangan. Barangkali kalau ibu, saya yakin kalau ibu sudah memulai gaya hidup itu, yang lain ikut, lain jadi suka. Oh, pendidikan dimulai. kita mulai kegiatan demo yang dilakukan oleh ITB. Kita bawa dulu ya, Bupati. Kita mulai dari sini ya. Dari sana. Dari sini, Pak. Dari bawah sini. Oke. Ya. Ya, salam sejahtera Pak Bupati, salam kenal, saya Arif Hidayat ya. Jadi tahapan pertama ya, kita akan menyolusikan sampah organik dan juga residu biomasa. Ya, kami lihat di seluruh dataran Flores ini kaya akan sampah biomasa, dan itu kami melihat dibakar. Itu sangat disayangkan ya. Nah, padahal itu bisa kita manfaatkan menjadi dua hal. Pertama untuk bahan bakar ya. Yang kedua, ini kita temukan bersama tim di sini bersama Pak Wens, bisa menjadi pakan ternak babi ternyata. Kita survei bahwa selama ini per bulan masyarakat yang memiliki babi itu harus mengeluarkan 450.000 sampai 600.000. Belum tambahan ampas tahu ya. Itu 25.000 per 3 hari sampai 1 minggu. Ya, jadi berapa tuh biaya? Sedangkan harga jualnya hanya 13 sampai paling mentok 20 juta. Jadi kalau secara ekonominya kayaknya lebih banyak ruginya gitu. Ya. Nah, dengan adanya metode ini ya, kita menggunakan sampah-sampah yang Bapak bisa lihat di sini, itu kita cacah, kemudian kita masukkan ke dalam box bambu ini untuk kita siram bioaktivator. Nah, bioaktivator ini dia akan memecah sel-sel sehingga dia bisa layak untuk menjadi pakan ternak. Selama 2 minggu kami di sini itu sudah digunakan oleh Pak Wens untuk pakan ternak babinya, dan sejauh ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat aman, dan warga-warga sudah mulai berminat terhadap hal ini. Sebelum kita mendemokan yang pertama ya, kita menggunakan box bambu ini ternyata materialnya banyak. Ini khas Bajawa ternyata Pak, khas Ngada ya. Nah, jadi sebenarnya masyarakat bisa memproses ini, dan ini metode ini sudah ada detail engineering desainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sebenarnya bisa digunakan oleh seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, termasuk Ngada. Kami berharap ini bisa dilanjutkan ya oleh Pak Bupati dan bisa disebarluaskan, terutama untuk pakan ternak babi yang mahal sehingga bisa meringankan ekonomi masyarakat.
Oke, pertama kita coba cacah dulu ya. Kita coba cacah sampah pakan ternak babi dulu. Kemudian sebentar, di sini sudah ada hasilnya, Pak. Itu yang sudah kita fermentasi selama 3 hari. Kemudian nanti kita cacah sampah biomasa untuk kita nanti beralih ke kompor. Silakan, mungkin ada yang mau membantu saya. Mungkin dari DLH juga membantu saya nih, dan Pak Bupati kalau bisa juga ikut mencacah nih, biar tahu prosesnya. Silakan. Foto dong. Ya, Pak. Oke, kita nyalakan dulu. Kita melihat kegiatan pencacahan sampah biomasa untuk dijadikan pakan babi. Oke ya, di cara ini bisa mencacah sampai 4 kali ya, Pak Bupati. Ya. Oke, ditekan saja Pak Bupati. Ya, mau ditekan. Ya. Bisa dibantu tim pakan. Ya. Saja. Bisa dari atas, dari bawah bisa. Ya. Bang Emma bisa dibantu juga ya. Oke. Udah ya, saya rasa cukup sebagai sampel. Kita buka, lihat hasil cacahannya. Ya, ini yang pertama, kita buka dulu, kita matikan dulu. Oke, ini hasilnya. Setelah ini dia akan halus seperti ini. Coba diambil, Aldi, ya. Ya, ini tim yang sudah kita latih, ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam box bio drying yang ini, ya. Itu kita fermentasi selama 2-3 hari, ya. Ya. Oke, udah, ini kita masukkan saja. Ini bioaktivatornya, Pak Bupati. Ya, bioaktivatornya ini bisa kita buat juga, bisa juga menggunakan ekoenzim yang nanti digunakan yang dilatih oleh tim dari ekoenzim. Jadi prosesnya itu kolaborasi antara bambu ini dengan bioaktivatornya. Ya, mungkin. Ya, ini tinggal dijatuhkan saja, ini simbolis saja, ya. Langsung di ini aja. Ya. Oke, tinggal disiram seperti itu, layer by layer ya Pak ya. Layer by layer. Oke. Ya, kemudian kita tinggalkan selama 2 hari sampai 3 hari ya. Oke. Nah, sekarang kita mencacah sampah biomasa. Ini kita tumpahkan aja semua ya. Ya. Nah. Oke, kita nyalakan lagi. Ini kegiatan pembuat sampah dari IPB. Kita melihat secara langsung bagaimana sampah-sampah ini diolah untuk menjadi pakan ternak. Di daun lontar bisa dicacah untuk dijadikan sampah.
Kemudian sama prosesnya seperti tadi, kita masukkan lagi ke dalam box bio drying. Nah, hasilnya setelah 3 hari, mungkin Pak Bupati bisa bergeser ke sini. Ini adalah pakan babi yang bisa kita gunakan, sampah biomasa yang kita bisa gunakan untuk pakan babi. Nah, dia sudah menghomogen, istilahnya itu menghomogenkan material yang heterogen. Jadi bambu ini setelah di riset oleh Universitas Andalas, waktu itu kami bekerja sama. Mudah-mudahan nanti kerjasama sama ITB ya, ini colongan juga nih, mudah-mudahan bisa kerjasama sama ITB. Ini ada enzim yang bisa memproses sampah tersebut, seperti itu Pak. Ya, kemudian nanti dari sini bisa dicampur dengan ampas tahu aja. Jadi otomatis cost-nya ini hanya ampas tahu, ya. Jadi tidak ada lagi pakan utamanya, ya, hanya cost untuk pakan tahu. Nah, kemudian yang sampah biomasanya ini, ya seperti ini, nanti ini bisa ditindaklanjuti menjadi pelet, ya. Kemudian di sini juga banyak sampah-sampah kayu-kayuan, ya, kayu-kayuan yang mungkin Bapak Bupati bisa bergeser ke sana, ya. Kita memasak selama ini menggunakan kompor biomasa ini, yang mana kita hanya membutuhkan kayu yang kecil-kecil seperti ini Pak. Biasanya kami di sekeliling sini di industri moke dan segala macam, kayu-kayunya itu besar-besar, ya. Nah, kita hanya membutuhkan kayu-kayu kecil ini. Ini kita sedang memasak nira yang diambil dari pohonnya Pak Wens, ya. Nah, ini dia hanya membutuhkan 1 kayu batang besar ini untuk memasak selama 2 jam. Nanti Bapak kalau bisa merasakan ya ininya. Dan ini kita sedang memasak gorengan. Mungkin bisa dicoba Pak gorengannya Pak. Ya. Hasil. Jangan Bapak. Ini dari biomasa, kompor biomasa. Teman-teman bisa melihat secara langsung hasil pengolahan secara biomasa, cita rasanya enak. Oke, ya. Nah, yang terakhir, ya, cara membuat kompor biomasa ini, Pak Bupati, ini kita menggunakan molding, ya, molding seperti ini, ya, yang mana pada saat itu kita didukung oleh pemerintah New Zealand pada saat itu, dan sekarang sudah menjadi program Kementerian SDM, dan mudah-mudahan ini juga bisa dikembangkan di Kabupaten Ngada dan seluruh Flores Raya ini, seperti itu. Nah, nanti di sini kita sudah membagikan 50 kompor, dan ini ada 10 kompor yang nanti mungkin bisa diserahkan oleh tim Fortuga kepada Pak Bupati ya secara simbolis, dan juga Pak Wes. Mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan dan juga bisa dikembangkan. Kurang lebih seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebagai simbol bisa berfoto bersama teman-teman Fortuga, senior-senior Fortuga. Oke, kita foto bersama tim Fortuga. Benar? Oke. Iya, ditinggal di sini. Ya. Saya langsung mengalihkan ke Bu biomasa. Melihat secara langsung bahwa kompor biomasa mungkin bisa itu seperti itu. Iya, silakan. Oh, bisa pegang. Ayo foto ya. Ya, ada Bambang juga ya. Pak Bambang mungkin di sini Pak. Mari Pak. Iya Pak. Ini Pak. Ternyata Pak Bambang silakan. kompor ini kita yang menggunakan kayu bawah. Oh iya tentu. Pak Wes sudah kelihatan ya. Ya. Ini kompor biomasa teman-teman, seperti itu. Itu dimasukin bodinya itu, nanti dimasukin ke dalam seperti itu. Ada 10 molding Pak di sini Pak. Jadi kalau mau produksi nanti di tempatnya Pak Wes. Pak Wes. Teman-teman, ini kegiatan demo. Iya, seperti begini saja Bapak. Kayunya Masukkan lewat mana? Ini samping. cara masukinnya dari samping seperti ini. Gitu saja. Ini Kabupaten Ngada. Aduh, ada Bapak Camat yang melihat secara langsung. Warga Aimere bisa melakukan. Ini kayu harga 10.000 bisa pakai
1 bulan. Oh iya. Daripada pakai 10.000 pakai 1 jam. Sampai bosan Pak masaknya. Luar biasa ini dia masak. Teman-teman, ini solusi untuk kita di Kabupaten Ngada. Jadi ada kedatangan dari ITB yang bisa memberi jalan keluar untuk masalah kompor. Bisa. Oh, kapal api padahal kopi lokal nih banyak. Waduh, kapal api. Oh, dari Jadi kami memberdayakan ini dengan harapan mereka mewarisi. Ini juga anaknya Herman, dia juga solar panel. Ya, jadi mungkin ibu lebih tertarik ke sana, bapak bisa pindah. kalau ibu ini dia bu bidang. Ibu ya Ini kan ibu. Ini apa? Ini dari sampah-sampah diolah menjadi produk. Oh ya. Sekarang kita makan lagi. Ibu sambil duduk mau. Luar biasa. Ini dari sampah yang diolah menjadi dari sampah apa ini? Dari sampah apa? Kalau ini Puluhan. belum ada contohnya tapi kayak buah ini teh tarik, ini coffee mix, makan. Jadi ini kita makan kayak molto apapun dicampur, ada rinso, jadi kosong untuk tatakan gelas. Nanti kalau udah jalan ini saset apa ya? Dia dijahit sama gelas, bukan dijahit. Jadi tidak boleh Kaitkan dibuang saset-saset saja, seperti ini, dicuci, digunting, lalu dianyam. Ya, kita lihat adik-adik dari SMK Negeri Emere sedang belajar dan mereka bisa terampil. Iya. Ini ada ibu bupati Ngada lagi melihat Ini Bupati sama Ibu Yasmin, Livrin dan Bertin. sembunyikan. Supaya warna sama. dari sampah bisa berupa Seru ya, Bu? ini juga. terus ada kita ambil ini sampai rata, terus dicampur dengan air. Ekoenzim. Nah, tadi ekoenzim cara pembuatnya seperti ini. Ini kita hanya untuk ini saja. Terus kita ambil kulit buahnya tadi yang sudah kita potong, kita masukkan ke dalam. Kita masukkan, kita ambil kembali alat untuk tadi, kita tekan kembali. Jadi airnya harus menutupi kulit buah yang sudah kita buat. Habis itu setelah dari itu kita ambil tutupannya, tapi tutupannya yang harus berkedap, harus rapat benar-benar rapat ya. Manfaatnya sangat banyak. Setelah lamanya 90 hari. Dari 90 hari, jadi dari hari ini kita akan buat dengan label, kita tempel di atas kayak setelah 90 hari, jangan sampai kita lupa. Setelah dari itu kita sudah 90 hari, nanti hasilnya seperti ini Bapak. Hasilnya seperti ini. Nah, itu kegunaannya tuh sangat banyak. Hasil dari fermentasi ini sangat banyak kegunaannya. Jadi bisa untuk membersih lantai, menyembuhkan kulit luka, pokoknya banyak sekali manfaat. Setelah dari itu kita, kalau sudah jadi kita saring Bapak, dan kita simpan di tempat yang sudah disiapkan. Selama 90 Ekoenzim memiliki keuntungan untuk kesehatan. Luar biasa. Dan terlihat di demo. jelaskan Bapak. Ibu sudah, dia pernah buat. Kemarin saya ajak Ibu ngajarin dia. Iya. Dan itu hasilnya lebih banyak dari ini, sudah lebih banyak dari ini. Hasilnya terlebih. Kalau yang ini dari gula merah, gula lontar. Ekoenzim tips membuat ekoenzim yaitu formulanya baku 1310, 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik kulit buah, dan 10 bagian air. Kita lebih banyak pakai gula merah. tadi. Kalau ampasnya kita bisa gunakan untuk buat pupuk tanaman, atau untuk membersihkan klose lantai gitu. Oke. Oh, dari ekoenzim bisa digunakan untuk pembersihan Siapkan anggaran untuk pelatihan dan kesehatan. pendampingan supaya jalan.
menampung berbagai jenis plastik. Yang kedua itu membuat dari lebih padat. Dan yang ketiga itu dapat digunakan berkali-kali. Ya, contohnya seperti di samping saya. Ini plastik. Yang pertama itu kita bisa membuat taman, bisa membuat tempat sampah, atau bisa membuat pot bunga, dan juga bisa membuat bangunan, Pak. Ini adalah kerajinan untuk membuat meja dan kursi. Tempat untuk penyimpanan ekobricknya, Pak, bisa di belakang ini. Ini, Pak. Ini. Ekobricknya harus disimpan di dalam ruangan. Ya, terhindar dari sinar matahari. Cara penyimpanannya harus direbah. Oke. Ya. Kok pernah bikin untuk di sekolah itu ya? Selamat siang. Bersama mirip-mirip di sebelah. Ya. Hanya ini pada Ya. hasilnya seperti Baik. Oh, dia pada. Saya mau jelaskan hasil yang kami sudah. Jadi kita membuat pupuk organik cair sama pupuk kompos dari sampah sayur, sisa-sisa sayur, sampah rumah tangga, kulit seperti ini. Jadi kita menggunakan wadah yang ada lubang-lubang atau yang seperti ini kita isi. Setelah itu kita campurkan dengan ini larutan gula merah. Ya, kalau 10 liter airnya kita isi larutan gula merah sama M4-nya itu 200 ml sama 200 ml. Sekarang kita ini sudah ukur 200 ml. Ya. M4-nya juga tidak yakin. Ya, sekarang 200 ml kita sudah ukur di satu gelas itu pas 200 ml. udah diaduk pakai ini nih. Aduk. Setelah diaduk hasilnya ini mola. Hasil dari ini tadi ini nih, jadi kita bisa gunakan ini untuk semprot-semprot di sampah yang kita sudah isi. Setelah kita isi kita semprot-semprot, baru kita aduk, kita tutup, segera tutup rapat biar cepat proses pengumpulannya selama 2-3 bulan. Bisa. Nah, jadi dia juga bisa menghasilkan pupuk. Dia setelah masuk di dalam. Ini penggunaan dengan cara lain. Ini cara lain dari drone komposter. Teknologi pertanian. Ini patah. Ini yang fermentasinya di sini. Oke, tadi fermentasinya di sini teman-teman. Hasil yang ini difermentasi di sana. ini seperti ini tadi di sampah ini kebetulan di bawah ada saringannya, di bawah ada tempat untuk tampung yang cair. Ini kosongnya seperti ini, Pak. Setelah 6 minggu kita bisa lihat dari bawah selang ini. Mama botol. Ini beda lagi. Betul, Prosesnya mirip, tapi kalau yang di sana itu begitu selesai ditutup rapat selama 3 bulan nggak dibuka-buka. Tapi kalau ini kita bisa tambahkan setiap hari. Jadi kalau iya mama masak di dapur gitu kan, wah iya gitu. Sambil ditambahkan ini. Sampah rumah tangga ya. Jadi ini proses Ternyata bisa diproses. kita lihat di sini ada sayur airnya langsung isi ke sini, hasilnya VOC yang Ini hasilnya. Ini bisa sebagai pupuk juga namanya. Digunakan untuk pupuk. Iya, Teman-teman, ternyata semuanya bisa dengan cara dicampur dengan air 1:20.
Ini hasil setelah dari sana, dan ini yang pertama. Oke teman-teman, kita lihat lagi sebelah lagi ada demo yang lebih luar biasa lagi dari ITB hari ini. Sarung handphone. Oh, ini sarung handphone. Luar biasa. Bapak Bupati mau melihat cara pembuatannya? Ya, sebentar. Ya, silakan. Cepat ya. Cepat. Mainkan. Ini aja langsung aja. Ya. Nanti di Jelaskan. Ini kertas minyak. pakai kertas roti. Terus langsung listrik aja 1x2 dibalik. Panasnya berapa derajat ini? 170. Saya pada. Nanti bermotif kulit jeruk. Kalau belum naik seperti ini. Ulang lagi. Cuma di bagian biasa. Pak Bupati ada oleh-oleh dari mereka. Wow. Terima kasih. Sampah ini. I love Nada. Ini di tempat sampah bisa dibuat sarung. Bayangkan. Bebas mau ngambilin tapi jangan biar handphone. Mari deh. Bisa tempat taruh handphone. Sarung handphone. Oke, handphonenya saya ini mau ditaruh di Ya, misalnya Pak Camat akan bentuk kelompok-kelompok supaya berkembang semua kan. Kalau dia orang. Oke Bu ya, dia langsung ke ini ya. Iya, Ibu ya. Oke, teman-teman, ini laporan terkini dari Inerie, dari Aimere, dan saya sebentar menuju ke Inerie karena di sana juga ada kegiatan yang juga perlu diikuti, dan teman-teman bisa menyaksikan secara lain di channel ini. Oke. Misi Oke, luar biasa. Nanti saya dorong untuk kompor-kompor. Ibu, terima kasih. ini di belakang ada tempat daur ulang proses. Tempat sampah, rumah kompos. Oh, ini teman-teman, ternyata ada dibangun rumah kompos yang kita lihat dipantau langsung oleh Bapak Bupati Ngada. Mana Pak Bens? Jangan bikin tempat masak oke nanti. Awas. Ini caca-caca tadi, teman-teman bisa mencacanya di sini. Di sini ada rumah kompos. Luar biasa Bu, mantap. Terima kasih Bu ya. Bagus sekali. Portuga peduli. Itu sama cara kerja tadi kan? Iya. Yang di sana. Ya, untuk Caca ya, Caca. Ya, satu sini, satu sana. Ya, baik. Luar biasa. Fermentasinya di bak. Oh, ada di sana. Fermentasinya di bak. Nah, sebetulnya itu bisa dibikin 2-3 buah, tapi kami buatkan satu. Oke. Di tempat fermentasinya teman-teman. Nanti saya ke. Ini dari sampah-sampah. Saya ke Bandung. Nanti kita kalau sudah ada kerjasama Bu akan berbicara. Kerjasamanya sama PPN. Iya, ini 50 tahun. Diundang Pak Bupati lah, gitu ya. 50 tahun Portugal. Oh, bulan depan. Iya, November. Datang Iya, saya pasti datang. Yang penting undangan saya datang. Iya. Dengan senang hati ya, Pak. Iya Bu ya.
Oke, saya lanjut ya. Terima kasih. Sama dengan yang tadi, hanya komunal. Ya, wes. Saya besok suruh oke. Oke. Saya lanjut. Oke. Saya langsung biar sini aja. Saya langsung jalan. Ini kegiatan hari ini, teman-teman, sesuatu kegiatan yang sangat luar biasa, dan saya menyaksikan secara langsung. Pak Camat, sedikit waktunya Bapak, ini kita online. Pak Camat, hari ini kegiatan hari ini sebagai Pak Camat Aimere minta tanggapannya untuk kegiatan hari ini. Ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat yang tidak sempat? Terima kasih. Kegiatan hari ini hari ketiga proses pelatihan warga atau peserta yang hadir di beberapa desa, Aimere Timur, kemudian desa Kelapa Pantai, dan juga warga sekolah. Ya. Memang hari ini sejak dari hari pertama kita merasa bersyukur ya, karena ada lembaga sebenarnya ini lembaga kemanusiaan ya, yang membantu kita masyarakat yang selama ini hampir semua sampah itu dibuang cuma-cuma tanpa ada fungsinya. Ya. Tapi mulai hari ini saya yakin beberapa masyarakat yang telah mengikuti pelatihan mungkin bisa memproses bahan-bahan yang selama ini dibakar untuk diolah menjadi bahan yang berguna. Ya. Terutama makanan ternak. Terima kasih Pak. Ini berharap warga Aimere bisa datang ke tempat pengolahan sampah ini, dan lebih lanjut kami minta pemerintah di tingkat kecamatan untuk membantu masyarakat di sini. Siap. Memang ini Bapak Bupati melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan Portugal ya, yang mereka beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di 2 kecamatan ini. Memang ini hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada, kemudian memang berlokasinya di Kecamatan Aimere. Terima kasih banyak pemerintah Kabupaten Ngada yang memastikan Aimere ini sebagai tempat pertama untuk kegiatan ini. Terima kasih untuk laporan hari ini dari Aimere. Selamat siang. Oke teman-teman, saya menuju ke lokasi di sana ke Pak Bupati yang lakukan foto bersama. Sorry Mas. Anaknya Labuan Bajo. Bapak bisa sedikit live. Bagaimana? Live Bapak kasih tahu ke masyarakat untuk kegiatan hari ini. Awas Pak, mundur. Terima kasih. Oh. Ya, kita kirim ke Jumina ya. Foto-foto di Labuan Bajo. Badan Otorita. Iya. Ada penyampaian Bapak untuk warga masyarakat yang menyaksikan secara online untuk kegiatan hari ini? Baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, dalam beberapa hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena dari ITB Portugal Forum 73 ITB Bandung, kemudian dari LPPM ya, Lembaga Survei dan Pengabdian Masyarakat ITB Bandung, juga bekerja sama dengan orang tua asuh. Dalam beberapa hari ini kita mendapat yang pertama bantuan beasiswa kepada 142 pelajar SMP selama 3 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga mendapat pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh kelompok-kelompok baik itu SMK, kemudian dari beberapa desa yang ada di Aimere, untuk yang pertama pembuatan pupuk ya, pupuk dari sampah ya. Kemudian yang kedua untuk pakan ternak babi. Kemudian yang ketiga kompor yang dari kayu-kayu biomasa, dari kayu-kayu yang kelihatannya sudah tidak bermanfaat ya, itu dimanfaatkan. Kemudian bahan-bahan plastik-plastik bekas, misalnya bungkusan kapal api, itu dibuat tas. Demikian juga pembuatan pupuk ya, eco engine ya, eco engine termasuk pupuk padat ya. Demikian banyak hal yang diberikan oleh Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Profesor Doktor yang sudah selesai pengabdiannya. Mereka
dengan forum yang ada, mereka datang jauh-jauh ke Ngada untuk memberikan hal-hal yang luar biasa bagi Kabupaten Ngada. Dan pendampingan dilakukan dalam beberapa hari oleh para ahli, dan komitmen kita bahwa kita akan lanjutkan. Demikian juga di Inerie, hari ini juga akan mendapat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sudah dari tahun kemarin ya. Jadi ini tahun kedua ya, berupa pengeringan panel surya, kemudian air bersih juga diberikan. Dan kita mendapat support dana dari Portugal ini itu kurang lebih 400 juta yang diberikan kepada Kabupaten Ngada. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas semua yang diberikan ini. Ini adalah upaya yang dilakukan ya. Tentunya pemerintah tidak akan menutup diri. Kita ingin berkolaborasi, bekerja sama, bermitra dengan semua pihak yang ingin membangun Kabupaten Ngada menuju peningkatan kesejahteraan. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak dan kepada masyarakat Kabupaten Ngada. Kita berbangga karena kita menjadi salah satu kabupaten sasaran terhadap program yang dilakukan ini. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih. Cukup Bu ya? Cukup banget. Ini main todong-todong jadi